Suara jam weker memecah keheningan pagi, memaksanya membuka mata dengan enggan. Seperti ribuan pagi sebelumnya, Arka memulai harinya dengan rutinitas yang sama. Mandi, berpakaian kemeja yang sudah disetrika rapi, lalu menyeduh kopi. Layar monitor yang menyala di meja kerjanya seolah menjadi saksi bisu kehidupannya yang berjalan dalam putaran yang tak berujung. Setiap hari adalah salinan dari hari kemarin, sebuah siklus monoton dari tumpukan berkas, dering telepon, dan tatapan kosong ke arah jendela kantor yang menghadap gedung-gedung beton lainnya. Dunia Arka adalah sebuah kotak abu-abu yang terdefinisi oleh jam kerja dan tenggat waktu, tanpa ruang untuk kejutan. Ia merasa seperti roda gigi kecil dalam sebuah mesin raksasa, terus berputar tanpa pernah benar-benar bergerak maju. Pagi itu, kepanikan melanda. Jam di dinding menunjukkan waktu yang lebih lambat dari seharusnya. Sebuah kesalahan teknis yang membuatnya hampir terlambat. Dengan tergesa-gesa, ia menyambar cangkir kopi panasnya, berharap kafein bisa memberinya sedikit dorongan. Namun dalam ketergesaannya, tangannya tersenggol tepi meja. Cangkir itu terlepas, meluncur jatuh menuju lantai. Arka memejamkan mata, bersiap mendengar suara pecahan keramik yang familiar. Tapi suara itu tak kunjung datang. Alih-alih, keheningan total menyelimuti ruangan. Saat ia membuka mata, pemandangan yang tak masuk akal menyambutnya. Cangkir kopi itu melayang di udara. Tetesan-tetesan cairan coklatnya membeku di tengah jalan, membentuk konstelasi aneh yang menentang gravitasi. Waktu, entah bagaimana, telah berhenti. Arka menatap pemandangan itu dengan napas tertahan, jantungnya berdebar kencang. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar, menyentuh permukaan cangkir yang dingin dan tak bergerak. Ini nyata, dengan ragu ia mencoba fokus pada benda lain, sebuah pena di atas meja. Dalam benaknya ia memerintahkan pena itu untuk berhenti menggelinding, dan pena itu pun berhenti. Ia mencoba lagi pada lalat yang terbang di dekat jendela, dan serangga itu pun membeku di udara. Sebuah kesadaran yang luar biasa mulai merasuki pikirannya. Bukan hanya dunia di sekitarnya yang berhenti, tetapi dialah yang menghentikannya. Kekuatan ini, kemampuan untuk memanipulasi aliran waktu, ada di dalam dirinya. Awalnya hanya pada benda-benda kecil, namun setiap keberhasilan memberinya keyakinan yang lebih besar. Didorong oleh rasa penasaran yang meluap-luap, Arka berlari ke jalanan. Di bawahnya, kota membentang dalam hiruk-pikuk pagi yang biasa. Mobil-mobil membunyikan klakson, pejalan kaki bergegas menyeberang, semuanya bergerak dalam ritme yang kacau. Arka mengambil napas dalam-dalam, memusatkan seluruh konsentrasinya, dan melepaskan kekuatan itu dalam skala yang belum pernah ia coba. Seketika, simfoni kebisingan kota lenyap. Mobil berhenti di tengah persimpangan, burung-burung membeku di langit, dan ribuan orang menjadi patung-patung diam dalam pose kehidupan sehari-hari mereka. Arka berdiri di tengah keheningan absolut itu, menatap dunia yang sunyi dengan campuran rasa takjub, kekuatan, dan sedikit ketakutan. Dunia kini ada dalam genggamannya, dan ia tahu hidupnya yang membosankan telah berakhir selamanya. Arka mulai mengeksplorasi kemampuannya. Awalnya, dia hanya menggunakannya untuk hal-hal kecil dan remeh. Memutar waktu beberapa detik ke belakang untuk memenangkan permainan video, atau memperlambatnya sepersekian detik untuk menghindari tumpahan kopi. Semua terasa menyenangkan, seolah dunia adalah taman bermain pribadinya. Eksperimennya semakin berani. Dia mulai memanipulasi waktu untuk keuntungan yang lebih besar, mengubah hasil wawancara kerja yang gagal, atau memastikan dia selalu tiba tepat waktu dimanapun. Kekuatan ini terasa seperti berkah, sebuah jalan pintas menuju kehidupan yang sempurna tanpa celah. Dia merasa tak terkalahkan, seolah semua aturan alam semesta tunduk padanya. Titik baliknya datang pada suatu malam yang lengang. Saat berjalan pulang, Arka menyaksikan perampokan di sebuah gang sempit. Tanpa pikir panjang, ia memutar waktu kembali, mencegah kejadian itu sebelum dimulai. Dia merasa seperti pahlawan, namun tindakannya menciptakan efek domino yang tak terduga. Perampok yang gagal itu, dalam keputusasaannya, malah melakukan kejahatan yang lebih besar di tempat lain, menyebabkan kecelakaan beruntun yang fatal. Berita itu menghantam Arka seperti palu godam. Niat baiknya justru melahirkan tragedi yang lebih buruk. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa setiap detik yang ia ubah memiliki konsekuensi yang tak bisa ia kendalikan. Beban itu mulai terasa berat di pundaknya. Di tengah kebingungan dan rasa bersalahnya, sesosok misterius tiba-tiba muncul di hadapannya. Pria itu mengenakan jubah berkerudung gelap yang menyembunyikan wajahnya, auranya terasa dingin dan kuno. Arka mencoba menggunakan kekuatannya, tetapi anehnya, pria itu seolah kebal, tak terpengaruh oleh manipulasinya. Setiap kali kau menarik satu benang, kata sosok itu dengan suara berat, kau merusak seluruh tenunan takdir. Kekuatanmu bukanlah mainan melainkan kutukan. Dia memperingatkan Arka tentang bahaya besar yang mengintai.
tentang keseimbangan waktu yang rapuh, dan tentang para penjaga yang tidak akan tinggal diam jika Arka terus mengacaukan tatanan alam semesta. Ancaman itu terasa nyata, membuat kekuatan yang selama ini ia banggakan terasa seperti racun. Peringatan itu segera menjadi kenyataan pahit. Sebuah kecelakaan tragis mengancam nyawa seseorang yang sangat ia cintai. Arka kini dihadapkan pada dilema paling mengerikan dalam hidupnya. Di satu sisi, ia memiliki kekuatan untuk memutar waktu dan menyelamatkan orang itu, mengubah takdir mereka. Namun di sisi lain, peringatan sosok misterius itu terngiang jelas di telinganya. Menyelamatkan satu nyawa bisa berarti mengorbankan keseimbangan yang lebih besar, menciptakan malapetaka yang tak terbayangkan. Haruskah ia membiarkan takdir berjalan dengan kejam atau mengambil risiko merusak segalanya demi cinta? Waktu terasa berhenti dan Arka berdiri di persimpangan jalan paling menentukan. Di ambang jurang keputusan, tepat saat jemarinya nyaris menyentuh garis waktu yang rapuh, sebuah visi menghantam kesadaran Arka. Bukan sekadar bayangan, melainkan realitas alternatif yang terbentang jelas di depan matanya. Ia melihat dunia yang kacau, masa depan yang compang-camping akibat usahanya memperbaiki masa lalu. Kebahagiaan sesaat yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri ternyata melahirkan penderitaan tak berujung bagi jutaan orang lain. Realitas itu retak, terbelah oleh paradoks yang tak termaafkan. Langit berwarna aneh, bangunan runtuh menjadi debu, dan jeritan keputusasaan menggema tanpa henti. Semua itu karena satu tindakan egois yang didasari oleh cinta dan kehilangan. Visi itu begitu nyata, begitu mengerikan, hingga napasnya tercekat di tenggorokan. Dengan hati yang hancur dan jiwa yang remuk, Arka menarik tangannya kembali. Air mata mengalir deras, bukan lagi karena kesedihan pribadinya, melainkan karena beban pilihan yang baru saja ia pikul. Ia memilih untuk tidak mengubah apapun, membiarkan tragedi masa lalunya tetap menjadi tragedi. Ia menerima rasa sakit kehilangan itu sebagai bagian dari takdir yang harus ia jalani. Keputusan itu terasa seperti belati yang menusuk jantungnya berulang kali. Namun ia tahu itu adalah satu-satunya jalan yang benar. Mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi keutuhan aliran waktu adalah harga yang harus ia bayar. Inilah puncak dari penderitaannya, sekaligus awal dari pemahamannya yang lebih dalam. Tepat saat ia menerima takdirnya, sosok misterius yang memberinya kekuatan itu muncul kembali. Kali ini, tudung yang menutupi wajahnya perlahan terbuka, menampakkan raut muka yang tenang dan bijaksana, dihiasi mata yang seolah telah menyaksikan ribuan zaman. "Kau telah lulus," suara itu menggema, bukan lagi dengan nada menguji, melainkan penuh hormat. "Aku adalah penjaga waktu, dan ini adalah ujian terbesarmu. Ujian untuk menahan godaan terbesar dari kekuatan ini, ego untuk bermain sebagai Tuhan. Kau memilih pengorbanan di atas keinginan, dan itu membuatmu layak." Arka akhirnya mengerti, kekuatan ini bukanlah anugerah untuk kepentingan pribadi, melainkan sebuah tanggung jawab. Sejak saat itu, Arka tidak pernah lagi menggunakan kekuatannya untuk hal-hal sepele atau untuk mengubah nasibnya sendiri. Arloji tua di sakunya kini terasa berbeda, bukan lagi sebagai alat, melainkan sebagai simbol sumpahnya. Ia hidup dalam bayang-bayang, menjalani hari-harinya dengan tujuan baru yang agung. Ia menjadi penjaga tersembunyi, seorang pelindung sunyi yang memastikan aliran waktu tetap murni dari ancaman serupa dirinya di masa lalu. Dalam tanggung jawab besar itulah, Arka menemukan kedamaian dan makna sejati, sebuah takdir yang jauh lebih berharga daripada kebahagiaan fana yang pernah ia dambakan.